Perencanaan dan strategi manajemen perusahaan Gojek. Halo, kami dari kelompok 2 Paralel 2 beranggotakan Kevin Naufal Eryogia, Hurul Aini Zahara, Larasati Mustika, dan Syarah Tri Rahmawati. Gojek merupakan startup yang bergerak di bidang transportasi dengan tujuan menyediakan layanan satu aplikasi bagi seluruh penggunanya. Visi Gojek adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi Gojek yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. 2. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan sosial. 4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Tiga pilar perusahaan Gojek. 1. Kecepatan melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman. 2. Inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda. 3. Dampak sosial memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Rencana strategi perusahaan Gojek. Pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Gojek memperkuat pengembangan 3 pilar produk yang paling dibutuhkan dan diminati pelanggan, yaitu layanan pesan antar makanan dan minuman, pembayaran, serta transportasi. Gojek juga akan menghadirkan layanan kerjasama pemanfaatan platform Gojek dengan perusahaan lain yang terbaik di bidangnya. Investasi dibutuhkan pada sarana dan inisiatif jangka panjang untuk memastikan pengalaman terbaik pelanggan dalam menggunakan aplikasi. Yang kedua, memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis menuju kesiapan melantai di bursa. Gojek akan fokus pada pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan produk untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama dari basis pelanggan yang menggunakan 3 atau lebih layanan Gojek di setiap bulannya, atau core users. Co-CEO Gojek Group, Andre Sulistyo, mengungkapkan saat ini perusahaan memang tengah mempersiapkan untuk IPO. Namun, ia tak memberi detail kapan penjualan saham perdana itu akan dilakukan. Semua ini akan menunggu momentum yang tepat, terutama faktor ekonomi makro. Tidak menutup kemungkinan akan melakukan 2 listing. Satu listing sudah pasti harus di sini, yaitu Indonesia, karena ini produk Indonesia. Peluang sebagai perusahaan teknologi besar pertama yang tercatat di bursa, kata Andre dalam jumpa pers ulang tahun ke-9 Gojek. Ketiga, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional. Hingga saat ini, layanan transportasi online Gojek sudah berhasil mengaspal Singapura, Vietnam, dan Thailand. Di 2020, perusahaan akan melanjutkan ekspansi ke Malaysia dan Filipina. Sebagai awal, Gojek akan menggelar layanan transportasi di negara-negara target ekspansi, lalu dilanjutkan dengan layanan lain seperti GoFood dan pembayaran digital. Keempat,
menjadi tempat kerja berkelas dunia. Ini merupakan puncak dari fokus perusahaan yang terus berupaya untuk mengekspansi layanan ke berbagai negara. Dengan memposisikan perusahaan sebagai tempat kerja kelas dunia, Gojek akan mampu menjaring talenta terbaik nasional dan internasional. Dalam 6 bulan terakhir, Gojek telah berhasil merekrut berbagai pemimpin industri kelas dunia, antara lain Silicon Valley serta perusahaan global terkemuka seperti Netflix, NASA, dan lainnya. Strategi operasional perusahaan Gojek saat pandemi. Strategi pertama, menetapkan protokol kesehatan J3K, jaga kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Layanan ini dilengkapi dengan pengukuran suhu tubuh, antrian berjarak, pembagian masker, hairnet, hand sanitizer, desinfeksi helm dan pegangan pintu mobil, serta tempat penitipan helm pribadi. Gojek juga menambah jumlah alat perlindungan driver seperti sekat pelindung, pelindung wajah tambahan untuk helm, dan lainnya. Strategi kedua, meluncurkan GoCrop khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna. Hal ini karena perkantoran masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam menggunakan GoRide maupun GoCar. Strategi ketiga, mempercanggih fitur GoTransit yang diperkenalkan pada tahun 2020. Fitur ini dinilai menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan hingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai moda transportasi. Layanan ini dinilai dapat membantu pengguna memperkirakan waktu perjalanan di luar rumah agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Strategi keempat, memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan seperti tas untuk mengantarkan makanan. Pada tahun lalu, Gojek membuat berbagai inisiatif teknologi ramah lingkungan melalui Go Greener. Pada 2021, inisiatif diperluas seperti uji coba kendaraan listrik dan uji emisi kendaraan bermotor serta carbon offset. Strategi kelima, membuat fitur pembayaran parkir dan tol tanpa cash. Selain itu, perusahaan berencana membuat fitur penjadwalan pesanan GoRide dan GoCar, perubahan titik jemput, menyimpan alamat, serta transportasi yang dipersonalisasi. Selanjutnya, standing plan pada perusahaan Gojek. Gojek melakukan kerjasama dengan Facebook dan PayPal. Layanan pembayaran digital dari Gojek, yaitu GoPay, sejak lama berfokus untuk meningkatkan akses ekonomi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bergabungnya perusahaan-perusahaan teknologi global ini bersama Gojek akan membantu mempercepat misi tersebut. Di tengah mayoritas UMKM di Asia Tenggara masih mengandalkan uang tunai dalam bertransaksi, karena sebagian besar masyarakat di wilayah ini belum memiliki layanan perbankan. Arus pendanaan oleh Facebook, PayPal, Google, Tencent, dan perusahaan-perusahaan global lainnya akan mendukung lebih banyak UMKM menuju digitalisasi, mulai dari usaha kecil, menengah, yang beroperasi di toko-toko pinggir jalan hingga bisnis berskala besar yang ingin memperkuat infrastruktur pembayaran digital mereka. Gojek juga meluncurkan fitur pembayaran baru, yaitu fitur auto payment di GoBills, untuk memudahkan masyarakat mengatur waktu dalam membayar tagihan bulanan agar tepat pada waktunya. Pada fitur baru ini, pengguna bisa menjadwalkan bayar tagihan secara otomatis melalui pemotongan saldo GoPay. Saat ini, fitur auto payment dapat dilakukan untuk berlangganan pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Fitur ini sudah tersedia di perangkat Android dan akan segera tersedia di perangkat lainnya.
Gojek mengumumkan peluncuran perusahaan di Vietnam atau GoViet dan Thailand Gate sebagai bagian dari ekspansi internasional tahap pertama. GoViet, merek yang diperkenalkan di Vietnam, akan memasuki tahap beta testing di bulan Juli, yang akan melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen sebelum diluncurkan secara penuh dalam beberapa bulan mendatang. Sementara Gate, merek yang diperkenalkan di Thailand, akan diluncurkan segera setelah seiring dengan konsultasi yang saat ini sedang berjalan dengan berbagai pemangku kepentingan setempat termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan konsumen. Berikut adalah single-use plans yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan Gojek Tech Valley Yogyakarta untuk mempertemukan teknorat-teknorat muda negeri untuk mengubah Indonesia mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Event dalam bentuk kompetisi govideo.com bertema Indonesia Pilih Gojek di Gedung Perfilman Usman Ismail pada tanggal 11 Mei 2016. Selanjutnya, Gojek Indonesia mendukung kesuksesan salah satu festival jazz tertua di Indonesia yang telah diadakan pada hari Minggu 29 November 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok. GoBox hadir sebagai mitra transportasi resmi Jazz Goes to Campus dan membuka booth untuk para pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak tentang GoBox dari Gojek. Gojek ikut serta dalam rangka mendukung dan juga sebagai promosi Gojek agar yang mengikuti event tersebut mengetahui lebih banyak tentang GoBox. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.